Hai semua, selamat datang kembali di pembahasan saham remaja disorientasi. Sesuai request, saham yang akan aku review adalah saham TPMA. Sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya dengan klik tombol like dan subscribe agar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang. Dan aku ingatkan kalau pembahasan saham ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Segala keputusan yang diambil dari pembahasan saham yang ada dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Kita mulai dari profil saham TPMA. Saham TPMA masuk ke sektor minyak, gas, dan batubara. Tapi kegiatan usaha saham TPMA adalah di bidang jasa transportasi pengangkutan batubara, kayu, dan pemindahan muatan antar kapal. Saham middle class kelas ke bawah ini sudah IPO tahun 2013 di harga 230 dan saat video ini dibuat harganya di 755 dan selama 1 tahun ke belakang sahamnya sudah meningkat 100% dengan market cap saat ini di 1,9 triliun. Untuk BBB saat ini agak sedikit mahal di 1,7 kali dan peer-nya tergolong murah tapi bukan yang paling murah di 7,3 kali. Untuk aset nggak jauh berbeda dari 2 kuartal tahun sebelumnya, 110 juta US dollar atau 1,7 triliun rupiah. Aset terbesar saham TPMA adalah aset tetap berupa kapal tunda. Untuk jumlah aset dari tahun ke tahun tidak naik signifikan, begitu juga dengan return of asset yang terbilang kecil. Tapi jumlah aset tahun 2023 meskipun belum tutup buku, jumlahnya lebih besar daripada tahun 2022. Untuk return of asset saham TPMA secara year to date 2023 di 8%. Untuk utang, saham TPMA mengalami peningkatan sebesar 27%. Utang TPMA sedikit berbahaya karena utang jangka pendeknya didominasi utang bank jangka pendek. Tetapi tenang karena debt equity ratio masih relatif aman secara year to date di 27%. Dan jumlah utang saham TPMA relatif turun dari tahun ke tahun. Untuk ekuitas juga sama seperti tahun lalu sebesar 87 juta US dollar atau 1,3 miliar rupiah. Untuk return of equity saham TPMA secara year to date di 10%. Dan kalau lihat dari tahun ke tahun jumlah ekuitas terus meningkat tapi tidak signifikan. Sekarang kita masuk ke pendapatan yang meningkat 12% dari 28 juta US dollar menjadi 32 juta US dollar atau 559 miliar rupiah. Peningkatan saham TPMA yang meningkat disebabkan oleh pendapatan dari aktivitas kapal tongkang dan kapal tunda yang meningkat. Hasilnya, laba bersih meningkat hingga 48%. Di tahun 2020 dan tahun 2021, laba bersih TPMA sangat terpuruk. Bahkan net profit marginnya mendekati 0%. Tapi laba bersih dan pendapatan mengalami pemulihan di tahun 2022. Wajar aja saham TPMA sangat bergantung pada kegiatan produksi perusahaan lain. Meskipun valuasi emiten ini kecil, tapi dividend yield-nya cukup besar ukuran valuasinya di 7,9%. Dan dividen yang dibagikan 60 per lembar saham. Sekarang kita akan hitung berapa kira-kira harga wajar saham TPMA menggunakan metode discounted dividend model. Untuk EPS secara trailing 12 month, aku gunakan di 102. Untuk peningkatan aku misalkan di 30% karena peningkatan harga saham selama 3 tahun ke belakang sudah meningkat 100%. Tinggal dikalikan saja 30% dengan earning per share sampai tahun kelima. Jika sedikit berbeda dengan perhitungan kalian, maka itu karena pembulatan koma dan ini dia hasilnya. Selanjutnya kita ketentukan terminal value. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa valuasi saham saat kita akan menjualnya di masa depan. Caranya, earning per share tahun kelima, price to earning rata-rata. Untuk price to earning rata-rata saham TPMA di 17 kali. Tapi menurut saya terlalu tinggi, jadi saya sedikit kurangi jadi 10 kali. Tinggal dikalikan saja 10 dikali earning per share tahun kelima dan hasilnya 3.780.
Sekarang kita akan menentukan future dividend atau dividen yang kira-kira akan kita dapatkan di masa depan. Caranya, earning per share dikalikan dividend payout ratio rata-rata. Untuk dividend payout ratio saham TPMA, aku ambil di 50%. Dan ini dia hasilnya. Jika sudah ketemu, tinggal mendiskon dividen tadi. Untuk diskon rate-nya karena growth-nya tinggi, maka diskon rate-nya juga harus tinggi, di 20%. Untuk rumusnya, dividen dibagi buka kurung 1 ditambah diskon rate tutup kurung dipangkatkan tahunnya. Untuk yang terminal value, tetap gunakan hasil future dividend. Setelah ketemu semuanya, kita jumlahkan semuanya dan hasilnya di 11.103 dengan save price 10% di 993, save price 20% di 883, dan save price 30% di 773. Dan harga saat ini di 755. Masih terbilang under value dan mungkin akan bisa meningkat terlebih lagi. Itu dia pembahasan mengenai saham TPMA. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, klik tombol like dan subscribe sebagai dukungan kalian untuk channel ini agar lebih berkembang. Dan aku ingatkan sekali lagi, saham adalah instrumen investasi tingkat resiko yang tinggi. Jangan lupa untuk mendiversifikasikan instrumen investasi pilihan kalian, karena saham adalah instrumen investasi dengan tingkat resiko yang tinggi. Itu saja yang ingin aku sampaikan. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.